Karena mereka itu butuh hal-hal yang valid, bukan seperti abang. Giliran banyak uang didukung, ya kan? Kan kayak gitu pastinya. Giliran ada kasus yang kemarin bilangnya jangan pelit-pelit. Isu miring kembali menerpa pengacara kondang Hotman Paris setelah beredar tuduhan mengenai tunggakan pajak bernilai fantastis. Narasi liar di media sosial menyebutkan bahwa Hotman Paris dan istrinya terlilit utang pajak hingga membutuhkan uang segar. Tudingan tersebut mengklaim bahwa alasan utamanya mendampingi tersangka korupsi semata-mata demi mencari bayaran. Kabar mengejutkan ini langsung memicu perdebatan sengit di tengah sorotan publik. Menanggapi tuduhan yang beredar luas, Hotman Paris secara tegas membantah seluruh isi klaim tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah. Ia mengarahkan tuduhan ini kepada aksi pasukan buzzer yang sengaja dibayar untuk merusak nama baiknya. Hotman Paris menduga ada pihak tertentu yang sengaja menggiring opini buruk di media sosial. Meski begitu, isu seputar masalah pajak tersebut terus menyita perhatian netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Seru nih. Bang Hotman Paris mau jadi lawyernya Pak Febri. Aku nggak mau komentar, cuman aku penasaran sama satu. Bayarannya berapa, Bang? Kemarin kata abang nggak butuh uang, tapi anak abang berkuar-kuar di medsos bayarannya gede. Berapa bayarannya, Bang? Bocorin dong. Makanya lain kali tuh ya, membela klien tuh ya biasa-biasa aja gitu. Kagak usah menggebu-gebu, apalagi menghina profesi seseorang atau merendahkan profesi seseorang. Cuma kenapa-napa dah, kagak habis pikir aja gitu. Kan katanya, ini mah katanya, seorang advokat itu salah satu penegak hukum, tapi kok malah membela yang dianggap melanggar hukum. Ini konsepnya biji mani. Ya biji mani ya. Sekarang mah udah nasi menjadi bubur. Buburnya aja udah basi, tinggal dibuang ke tempat sampah aja. Udah udah. 30 outlet Holy Wings di seluruh Indonesia diduga hasil TPPU bersama tersangka yaitu Febri Adriansyah. Ada salah satu narasumber yang minta dirahasiakan namanya. Dia bilang kalau misalnya 30 tempat Holy Wings yang tersebar di seluruh Indonesia adalah tempat hasil praktik tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan ada beberapa hal yang disebutkan oleh Frank Hutapea atau anaknya dari Hotman Paris sendiri, yang menyebutkan kalau misalkan orang miskin itu cuma dijadiin marketing aja. Dia sebenarnya nggak pernah peduli dan cuman pengen jadi pusat perhatian. Ini katanya anak kandungnya sendiri. Gimana nih menurut kalian? Apakah 30 outlet Holy Wings ini beneran terkait TPPU? Gua harap hukum di Indonesia bener-bener seadil-adilnya buat mencari tahu tentang ini. Sombong kali kau, weh itulah Hotman Paris, sombong kali kau. Katakanlah kau orang terkaya di Indonesia ini. Setidaknya bahasamu itu jangan mengalahkan segalanya. Melampaui batas sudah bahasamu itu. Iya, kalah Tuhan kau buat. Tuhan yang menciptakan kau, kalah kau buat. Kau tunggu aja lah azabnya. Apalagi orang-orang macam kau nih, yang kau bela koruptor. Kemarin sibuk di akun sosial media kau up video koruptor Febri Adriansyah itu, kau pampangkan fotonya. Jangan cuma di penjara, kalau bisa dimiskinkan. Tapi lihatlah sekarang, malah kau bela dia. Di mana sekarang akalmu? Coba lah dulu tulang. Kalau yang kau bela kemarin orang-orang susah, senang aku. Kalau sekarang jijik aku lihat kau tulang. Seorang pengacara senior abang Anda, Dr. Hotman Paris Hutapea, melontarkan kata-kata tidak enak kepada wartawan pada saat konferensi pers pada kasus mantan Jampitsus, di mana Hotman Paris melontarkan kata-kata "lu punya otak tidak" kepada seorang wartawan. Sesuai dengan klarifikasi video permintaan maaf beliau, sebelum melontarkan kata-kata itu, beliau menyatakan tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan beliau akhirnya tersulut emosi. Dan beliau sudah mengeluarkan video klarifikasi permohonan maaf kepada wartawan, dan wartawan sudah melakukan
dan membuat LP di Polda Metro Jaya. Semoga perkara ini cepat diselesaikan. Nah, akhirnya apa? Sibuk klarifikasi, sibuk minta maaf. Itu karena apa? Ya karena sikap arogan. Itu aja sih sebenarnya. Iya, jadi ya jangan terlalu sombong, jangan terlalu arogan, ya. Semua itu ada batasannya. Kadang Anda lupa, ya. Jadi mungkin ini ya bisa dikatakan awal kejatuhan Anda juga, ya kan? Nah, kemarin itu Anda teriak-teriak bahwa Anda itu garda terdepan. Anda akan memberantas yang namanya korupsi. Nah, tapi orang melihat setiap ada kasus korupsi, Anda juga maju untuk jadi lawyernya. Anda tidak punya nyali untuk menolak. Enggak. Kenapa? Ya Anda sendiri tahu jawabannya apa. Seperti kasus Nadiem. Akhirnya Anda mundur. Kenapa? Ada bahasa. Jangan pelit-pelit. Sekarang Anda maju. Akhirnya berurusan sama perkumpulan pengacara, tapi aku nggak tahu ya apakah ini juga termasuk drama lagi, drama baru atau gimana, nggak tahu lah ya. Kita semua tahu kan bagaimana di Indonesia itu kan terlalu banyak drama selalu diciptakan gitu ya. Setiap kali ada kasus-kasus masalah korupsi ya yang melibatkan ini itu selalu bermunculan bermacam-macam beragam berita-berita yang akan terus tumpang tindih gitu ya. Tapi kalau ini murni ya sebagai kekecewaan para pengacara gitu ya atas ucapannya Hotman Paris gitu yang sangat tidak sopan gitu ya. Beginilah akhir dari orang yang selalu takabur ya, selalu merasa sombong, paling kuat, paling hebat, paling berada di atas gitu ya, memiliki segalanya. Jadi dia tidak bisa mengontrol ucapannya, lidahnya gitu. Apalagi yang dia bela itu benar-benar jelas-jelas seorang koruptor gitu. Gila kan? Koruptor gitu. Pejabat lagi. Punya Pak Hotman, punya. Dan otakku masih komplit dan masih waras. Bisa membedakan dan bisa memilah dan memilih. Mana salah, mana benar. Dan bisa melihat dengan tindakan apapun itu yang namanya koruptor, korupsi ini sangat-sangat merugikan bangsa dan negara ya. Itulah otak kami. Masyarakat Indonesia bisa melihat apa yang dilakukan oleh Japinsus ya, yang kemarin Anda tentang habis-habisan, sekarang Anda bela habis-habisan karena demi mungkin ya segedok triliunan uang. Kalau kita masyarakat masih bisa membedakan dan bisa melihat mana perbuatan baik dan mana perbuatan tercela ya. Kecuali dari awal Anda membela, itu hak Anda. Begitu ibaratnya ya, kemarin Anda mengatakan percuma ya kuliah hukum, percuma belajar KUHP apabila kasus Febri Ardiansyah tidak diungkap secara gamblang. Begitu Anda dinego harga cocok, Anda langsung berbalik arah ya, mengotak-ngotakkan orang yang berbeda pandangan dengan Anda sekarang. Mungkin kemarin sebelum Anda ya direkrut menjadi tim pengacara atau pengacaranya Febri Ardiansyah, Anda mungkin sepemahaman dengan masyarakat. Tapi begitu Anda direkrut ya, Anda sudah berbalik arah. Siapa yang nggak punya otak? Ayo siapa? Siapa yang menjilat kuda sendiri? Siapa? Jawaban. Kalian sudah lihat video-videonya Hotman Paris tuh yang ditanya sama wartawan terus dia itu naik darah, naik pitam. Kenapa sih bang? Pertanyaan wartawan itu kok kayak merasa Anda diserang gitu loh. Kenapa itu? Apa pertanyaan dari wartawan itu? Kok bisa kau bilang tanya kakekmu? Bang, itu bukan jawaban dari orang yang bijak atau orang yang pernah sekolah loh. Itu adalah jawaban dari seorang yang memang orang itu merasa dirinya salah, ya kan? Orang itu merasa dirinya itu tuh membela orang yang salah, sudah lain jalurnya. Makanya Anda itu naik pitam kan. Iya, wartawan itu kerjanya begitu, mempertanyakan, menanyakan sesuatu gitu loh. Karena mereka itu butuh hal-hal yang valid, bukan seperti abang. Giliran banyak uang didukung, ya kan? Kan kayak gitu pastinya.
Giliran ada kasus yang kemarin bilangnya jangan pelit-pelit sama pengacara. Oh, ternyata itu isi kalimat abang. Aduh, udah sih bang, harta kan udah banyak katanya. Cincin di mana-mana ya kan. Harga diri itu yang paling penting. Dan lagian nih, di umur-umur yang mau meninggal ini tuh, nama baik itu tuh penting. Kelakuan itu penting. Ya, membantu orang karena benar itu tuh penting. Ya, sangat penting itu. Karena tuh berat kali pertanggungjawaban seorang pengacara nanti. Aku kasih tahu kau aja ini ya kan. Semua orang kontra terhadap kau sekarang. Aku tuh dari cara kau menjawab wartawan aja tuh, aduh, sudah kelihatan kalau memang posisi kau tuh salah. Ditambah lagi sama anak kau yang bertolak belakang, yang menyerang kau habis-habisan. Kehancuran kau itu sekarang itu dimulai dari dalam rumah kau sendiri, bang. Iya, kalau kau diserang sama netizen, wartawan mah mungkin kau anggap ya orang ini bodoh kan, ya kan, pemikiran kau begitu. Kalian itu nggak sekolah, kalian itu bodoh, bla bla bla. Nggak seperti gue gitu loh. Anggapan kau kalau kau berhadapan sama netizen, sama wartawan lah. Gimana kalau kau berhadapan sama anak kau sendiri, bang? Gimana ceritanya itu? Anak sendiri yang notabene orang yang dari dalam rumah kau sendiri. Gak usah bodoh-bodohin netizen, dan jangan pernah kau lawan netizen ya. Karena ini aku rasa nih, aku lihat nih, aku terang-terawang nih, ini adalah awal dari kehancuran karir kau, nama baik kau. Iya kan? Iya dong. Iya, itu sangat iya sekali. Ini awal dari kehancuran kau.